على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan yang penuh barokah kali ini? Doa dan harapan saya semoga sahabat LC dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk mengumpulkan berbagai macam amal kebajikan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kalau kita melihat penanggalan, ini sudah memasuki hari atau pekan ya, atau sepertiga kedua di bulan Ramadan tahun ini. Berarti sepertiga Ramadan itu sudah kita lalui gitu ya. Tetapi hadirin rahimakumullah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah ya, karakter dari waktu itu sifatnya adalah sangat cepat berlalu dan tidak terasa. Kita sudah memasuki penggalan kedua ya. Dan bentar lagi mungkin setengah Ramadan akan kita lalui. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya mengajak sahabat LC dari manapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia, ya, dari Jawa, Sumatera, kemudian juga daerah-daerah yang lainnya dan juga ada di luar negeri, untuk tetap fokus ya di dalam memanfaatkan Ramadan ini. Jangan sampai kita kehilangan tujuan kita ketika kita sangat mengidam-idamkan untuk masuk bulan Ramadan, meraih kebajikan, melakukan kebajikan, meraih pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian ya tujuan itu ya terlewat atau kita terlalaikan. Karena kita pastilah ketika kita mau memasuki bulan Ramadan, kita tuh punya target, punya tujuan ya. Target dan tujuan yang kita canangkan ketika kita memasuki Ramadan. Mayoritas di kita atau mungkin hampir semua kita yakin ya bahwa kita ingin mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Ya, dengan melakukan saum, melakukan salat tarawih, dengan berinfak, qiraatul Quran, dan berbagai macam amal kebaikan yang lainnya. Berbagi dengan sesama misalkan. Ya. Dan juga target kita atau tujuan kita adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hadis-hadis yang berbicara tentang tentang Ramadan ini, ganjaran yang paling besarnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, karena ingin mengharapkan pahala dari Allah, bersemangat melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini tujuan kita, ini target kita. Makanya kita di awal-awal itu alhamdulillah gitu kan, kita bersemangat, kaum muslimin juga begitu bersemangat gitu kan, masjid-masjid itu penuh, bahkan harus membuat tenda-tenda tambahan ya, karena antusias yang sangat luar biasa kaum muslimin itu, mereka ingin melaksanakan sholat tarawih ya. Jalan-jalan juga di hari-hari pertama di bulan puasa sepi ya, menandakan bahwa kaum muslimin beraktivitas di rumah untuk menjaga saum mereka gitu ya. Dan berbagai macam amal kebaikan lagi. Ini sebenarnya yang harus dijaga keistiqomahannya, karena targetnya adalah pahala yang berlimpah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seiring berlewatnya waktu atau berlalunya waktu, biasanya mulai ketika itu terjadi ya kelemahan bagi kita. Ya, kita lihat bahwa musola-musola atau masjid-masjid, tempat-tempat sholat tarawih
mulai berkurang jamaahnya. Ya. Warung-warung yang tadinya tutup, sepi di siang hari sekarang sudah mulai berisi. Ya, menandakan bahwa ini kita di luar orang-orang yang memang dia mendapatkan rukhsah untuk tidak saum gitu karena sakit dalam perjalanan. Tapi juga ada orang-orang yang udah nggak kuat ya, akhirnya mereka membatalkan puasa. Ya, bahwa kemaksiatan juga sudah mulai nampak gitu ya. Ini gejala apa ya? Apakah ini gejala mulai melemahnya atau ada sesuatu yang lainnya? Ya, nah nanti kita bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah saum memasuki bulan Ramadan ini, kita bagi menjadi dua. Ada orang yang memang sudah punya tekad, cita-cita, ya, punya target ya ketika di bulan Ramadan, ya, dan ada yang tidak punya target, yaitu mereka yang melaksanakan ibadah saum hanya karena ikut-ikutan. Maka yang bisa diharapkan keistiqomahannya adalah mereka yang memang sudah punya target ataupun tujuan ketika di bulan Ramadan itu mau ngapain, gitu ya. Mau saum full ya, maka dia akan konsentrasi gimana supaya dia tidak batal puasanya. Dia jaga puasanya. Ya, dan diharapkan pahalanya juga full, maka dia tinggalkan itu kemaksiatan ataupun hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasanya. Ya. Nah, ini orang-orang yang memang punya target, punya tujuan, ya, punya sesuatu yang ingin dicapai. Tapi ada juga sebagian kaum muslimin yang memasuki bulan Ramadan itu karena ikut-ikutan. Terbawa suasana, ya. Jadi ketika suasana itu di awal-awal sudah tidak menurut dia itu sudah biasa saja, maka dia kembali kepada keadaan semula, ya, yaitu tidak pergi ke masjid lagi, tidak baca Quran lagi, puasa malas-malasan. Ya, mudah-mudahan kita tidak tergolong yang kedua ya, tapi kita tergolong yang pertama, yaitu orang yang mempunyai tujuan, target, dan apa-apa yang ingin dilaksanakan berupa amal soleh di bulan Ramadan ini. Tetapi kita juga harus waspada nih sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus waspada bahwa banyak hal terjadi di bulan Ramadan ini, terutama mungkin sudah mendekati setengah ataupun mau akhir bulan Ramadan ini, kita kehilangan fokus. Kita kehilangan target kita untuk menjaga kuantitas dan kualitas ibadah kita, ya. Dikarenakan ada kesibukan-kesibukan yang lainnya atau ada pengecoh-pengecoh, pelalai-pelalai kita, ya. Sehingga yang tadinya walaupun sudah punya target, punya usaha atau punya cita-cita, tapi cita-cita itu kemudian melemah, ya. Dikarenakan tadi terbawa oleh suasana orang-orang yang di sekitarnya ataupun oleh karena hawa nafsu kita juga menginginkan kita biasa sajalah ya, kita kan yang kemarin 10 hari sudah, masa ngasih gini-gini aja misalkan begitu ya. Inilah yang harus kita perhatikan benar, hadirin rahimakumullah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah, supaya kita tetap bisa fokus di dalam peribadatan. Jangan sampai dikecoh oleh hal-hal yang melalaikan kita. Nah, kalau kita bisa fokus menjaga niat kita, menjaga tekad kita, mengejar target-target kita, insya Allah nanti sampai akhir Ramadan ya, itu kita bisa membuat kita istiqomah insya Allah. Yang penting kita harus fokus dan konsentrasi untuk menjaga ibadah kita di bulan Ramadan ini, gitu. Nah, tentang masalah fokus di dalam tujuan ataupun mengejar target kita ini, saya ingin menceritakan satu kisah ya. Kisah ini terjadi di zaman orang yang saleh zaman dahulu ya, yaitu seorang ulama yang bernama Imam Malik ya. Imam Malik itu adalah salah satu imam mazhab ya, termasuk 4 imam mazhab yang paling besar. Selain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i ya, dan Imam Malik yang keempat. Jadi ada 4 imam itu. Ini sangat luar biasa sekali. Dan Imam Malik ini punya murid-murid ya, di antaranya adalah seorang yang bernama Yahya bin Yahya Al-Laitsi rahimahullah. Nah, mereka yaitu murid-murid Imam Malik belajar pada Imam Malik itu di Madinah. Mereka belajar dengan khusyuk, mereka belajar dengan semangat ya, di Masjid Nabawi tentu saja. Ya, di mana Imam Malik mengajarkan ilmunya, mengajarkan kitabnya yang fenomenal yaitu kitab Al-Muwatta, dan salah satu muridnya adalah Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Nah, ketika mereka sedang sibuk dalam suatu hari, mereka sedang sibuk nih ya. Mereka sedang sibuk menuntut ilmu, sedang belajar dengan Imam Malik. Tiba-tiba di luar sana, di luar masjid
itu tiba-tiba ada orang yang teriak, ya jamaah, ada gajah, ada gajah. Gitu ya. Nah ini ternyata teriakan ada gajah ini menarik perhatian semua orang. Termasuk orang-orang yang ada di masjidnya Imam Malik. Ya, termasuk murid-muridnya. Kenapa mereka tertarik? Karena memang orang-orang Madinah itu tidak pernah melihat gajah. Ya, kalau sekarang kan kalau mungkin nggak pernah lihat gajah juga bisa lihat di televisi, bisa lihat di internet. Ya, kalau orang-orang zaman dahulu kalau nggak mau lihat gajah, cuma dengar aja. Ya, dalam Quran surat Al-Fil ada gajah. Sehingga mereka kemudian semuanya tertarik mendatangi dan ternyata benar ada gajah lewat di Madinah. Gajah apa ini? Ternyata itu adalah kafilah dagang dari India. Kata India adalah negeri yang juga punya banyak punya banyak populasi gajah kan. Sebagiannya sudah jinak sehingga dipakai untuk kafilah dagang mereka. Ya, jadi kafilah dagang India yang membawa gajah itu sampai di Madinah dan menarik perhatian. Ya semua orang ramai-ramai ingin melihat gajah, gitu kan? Termasuk murid-muridnya Imam Malik juga ingin melihat gajah dan mereka meninggalkan majlis itu begitu saja karena sangat tertarik dengan gajah. Semuanya keluar, ya kecuali satu orang, gitu ya. Kecuali satu orang, yaitu Yahya bin Yahya Al-Laitsi, gitu. Ya, ketika Imam Malik bertanya, Yahya, kenapa engkau tidak melihat gajah seperti orang-orang tertarik ya untuk melihat gajah? Gitu. Ya. Maka jawab Yahya bin Al-Laitsi ini? Beliau mengatakan, saya kesini ini untuk belajar kepada Anda wahai guruku, bukan untuk melihat gajah, gitu ya. Apa mau ada gajah, mau ada harimau, mungkin kalau misalkan mau ada ayam, saya nggak peduli, ya. Karena tujuan saya kesini adalah untuk belajar kepada Anda, ya. Maka orang-orang tetap heboh dengan gajah-gajah itu. Ya mereka sangat tertarik. Tapi Yahya bin Yahya Al-Laitsi itu tetap fokus di dalam menuntut ilmu. Dia tidak tertarik dengan gajah itu. Ya. Dan ternyata hasilnya, ya hasil belajar, ya hasil fokus dari Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini dia luar biasa. Dia bukan hanya menghatam, ya, dan bukan hanya menghafal kitabnya Al-Muwatta Imam Malik, tetapi ternyata Yahya Al-Laitsi ini adalah pemegang sanad Al-Muwatta yang paling kuat dari Imam Malik. Imam Malik punya ribuan mempunyai ribuan murid, ya. Tapi yang paling dipercaya oleh Imam Malik dan juga oleh para perawi, ya, itu adalah Yahya bin Yahya Al-Laitsi, ya. Salah satu sebabnya adalah karena memang Yahya bin Yahya Al-Laitsi ketika dia menuntut ilmu itu dia benar-benar fokus, ya. Fokus dengan target dan tujuannya. Dia tidak terkecoh dengan gajah, dia tidak terkecoh dengan yang lainnya. Nah, hadirin rahimakumullah, apa tujuan dari saya menceritakan tentang gajah tersebut? Tujuannya adalah agar kita memperhatikan ya, betapa Ramadan ini ada suatu hal yang besar, suatu hal yang sangat mulia, suatu hal yang sangat-sangat indah sekali kalau kita bisa meraih keutamaan-keutamaannya. Oleh karena itu kita harus fokus, ya, mengejar target-target kita, mengejar target-target yang kita inginkan, ya, supaya kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Kita ingin khatam Al-Quran, ya, maka fokus menghatamkan Al-Quran. Kita ingin bisa infak sehari misalkan 10.000, kita fokus dengan target itu. Kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kita fokus. Fokus itu berarti apa? Fokus itu berarti kita memang merencanakan dan menghindarkan apa-apa yang bisa menyebabkan kita tuh tidak bisa fokus kepada target kita, gitu ya. Kesibukan ya untuk menyiapkan Lebaran dan yang lainnya itu bisa jadi itu adalah gajah-gajah di bulan Ramadan. Maksud gajah-gajah di bulan Ramadan itu hal-hal yang membuat kita kehilangan fokus, ya, kehilangan fokus. Dan begitu banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita tidak mencapai target kita di bulan Ramadan. Ada beberapa hal. Ada yang pertama, jenisnya itu adalah dia bukanlah sebuah perbuatan dosa. Bahkan itu adalah sebuah perbuatan mubah, gitu ya. Tapi ya perbuatan mubah ini jika dilakukan berlebih-lebihan, ya, dilakukan secara
sangat-sangat sering ya, ini bisa membuat kita kehabisan bensin, kehabisan energi gitu ya. Jadi bukan dosa. Misalkan banyak anak-anak muda ataupun juga para remaja misalkan untuk menunggu berbuka, kalau istilah orang Sunda itu ngabuburit ya, itu main game ya. Hukum main game kayak apa sih? Hukum main game ya seperti halnya permainan yang lain. Dulu kita main gobak sodor, dulu kita main bekel ya, dulu kita main bola. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan dia gunakan ya waktunya, mayoritasnya waktukan sekian jam setiap harinya untuk bermain game, berarti dia kehilangan waktu untuk suatu hal yang lebih baik, lebih positif, lebih berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini golongan yang pertama, yaitu mereka tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, melakukan yang dimubahkan, tapi berlebih-lebihan. Dan ingat ya, setan itu ketika dia tidak bisa menjerumuskan seseorang berbuat maksiat, maka orang itu akan dibuat oleh setan itu sibuk dengan hal-hal yang mubah. Ya, ingat ya. Jadi setan itu kalau dia menganggap bahwa orang ini susah sekali dijerumuskan kepada hal yang diharamkan, maka akan dibuat dia ya dengan sesuatu yang sebenarnya mubah. Gitu kan? Main futsal ya boleh-boleh, main bola boleh-boleh saja. Bahkan di satu sisi kalau tujuannya adalah untuk menguatkan jasmani, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, main futsalnya malah menjadi ibadah. Tapi kalau main futsalnya main bolanya sudah berlebih-lebihan. Gitu ya. Berlebih-lebihan misalkan sehari 2 jam, 3 jam, sehingga badannya lemah ya, untuk sholat ke masjid saja menjadi berat ya, susah konsentrasi karena kelelahan. Ya, maka itu menjadi keburukan buat dia. Ya, jadi nggak boleh berlebih-lebihan, gitu ya. Ya, jadi ini ya. Yang kedua adalah mereka yang jatuh kepada perbuatan yang mungkar, ya, perbuatan yang dosa, gitu. Ya, dia habiskan waktunya untuk suatu hal yang tidak berguna, bahkan sesuatu yang memudaratkan. Ya, ada orang yang sengaja bahkan ya kalau bulan Ramadan malamnya dia begadang. Ya, sambil begadang misalkan dia main judi, gitu ya. Dia melihat gambar-gambar atau video-video yang tidak layak, ya, tidak halal bagi seorang muslim untuk melihatnya. Ya, ini dihabiskan. Nah, yang inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun ya fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan mengerjakannya, ya, maka bagi Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memerlukan ya dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Ya. Jadi Allah enggak akan balas itu puasa dia. Ya, ketika dia masih melakukan dosa-dosa seperti berbuat dusta, berlaku maksiat, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kita harus menghindarkan dua-duanya, ya. Baik itu perkara yang mubah yang dilakukan secara berlebihan, apalagi yang diharamkan. Jadi perhatikanlah sekarang itu banyak gajah-gajah, ya. Seperti tadi kalau merujuk kepada kisah Imam Malik, murid Imam Malik yang bernama Yahya bin Yahya Al-Laisi ini, banyak sekali hal-hal yang itu adalah gajah-gajah di bulan Ramadan. HP kita gajah kan di bulan Ramadan. Ya, sosmed kita, ya, Facebook, Instagram, TikTok, itu semua gajah. Permainan-permainan ya yang hanya melenakkan waktu kita, itu juga gajah. Ya, ingin tidur terus tanpa beraktivitas yang bermanfaat, itu juga gajah. Gajah-gajah di bulan Ramadan. Ya, malam yang harusnya kita sholat tarawih, kita sibuk mendatangi pasar malam. Nah, untuk berburu baju lebaran, baju dulag gitu kan. Nah, ini juga bisa jadi pasar malam juga adalah gajah-gajah di bulan Ramadan. Ibu-ibu ya, ini waktu bulan Ramadan akhir-akhir harusnya kita benar-benar konsentrasi beribadah, mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, tapi ternyata sibuk bikin kue, sibuk bikin sini. Bukan tidak boleh. Tapi kalau berlebih-lebihan sampai meninggalkan tarawih misalkan untuk membuat kue, ya,
Ini juga membuat kue bisa jadi gajah-gajah di bulan Ramadan. Jadi kita ingin gariskan ya, bahwa seorang yang fokus ya di dalam perjuangannya dari awal untuk meraih target dan tujuannya, dalam sejarah manusia sukses itu mereka adalah orang-orang yang fokus. Ya, dia tidak dikecohkan dengan apapun pemandangan. Ya, dan dialah orang yang selamat dari gajah-gajah yang adalah mereka yang juga selamat dari para pengecoh tadi. Sampai dikatakan dalam sebuah cerita, ya, seandainya seekor kancil atau seekor kijang itu mereka itu ya berlari terus lurus dari kejaran singa ya atau dari kejaran harimau, mereka bisa selamat. Ya, kenapa? Kalau dia fokus, sebenarnya kecepatan lari dari kijang atau rusa itu jauh melebihi kecepatan harimau ataupun singa. Tapi karena yang namanya kijang atau rusa ini suka sering melihat ke kanan, ke kiri, dan ke belakang dari kejaran singa dan harimau, akhirnya dia tertangkap, mengurangi kecepatannya. Ya, jadi kalau kita ingin sukses, kita harus fokus. Ya, mari kita evaluasi bulan Ramadan kali ini supaya kita lebih baik ya daripada 10 hari yang sudah kita lewatkan. Ya, apalagi nanti di 10 hari yang terakhir ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya, nah inilah kita saatnya ya. Insya Allah kalaupun yang lalu masih banyak kekurangannya, kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, beribadah kepada Allah di malam hari itu, ya maka insya Allah ini bisa mengurangi atau menambah kekurangan-kekurangan kita di masa yang akan lalu. Masa yang lalu ya, atau 10-20 hari yang belakang. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu mari kita fokus ya di dalam menyelesaikan bulan Ramadan ini untuk mencapai target kita, mendapatkan pahala yang berlimpah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara fokus terhadap peribadatan. Ya, jangan sampai kita tergoda oleh gajah-gajah lain di bulan Ramadan atau para pengecoh yang membuat kita kehilangan kemuliaan Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah saum buat sahabat LC di mana saja Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري